Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di aplikasi Sig Bumdes Go. Ini adalah aplikasi akuntansi Bumdes ya. Ini sudah aplikasi tercerdas di 2025 ini. Jadi buat teman-teman para pengurus Bumdes wajib cobain aplikasi ini ya. Daftar gratis ya, silakan daftar secara gratis. Nanti teman-teman bisa langsung mengakses semua fitur yang ada di dalam aplikasi Sig Bumdes Go ini. Aplikasi ini juga sudah menyesuaikan dengan Kemendes PDDT nomor 136 tahun 2022. Ya, jadi teman-teman kalau sudah mendaftar ya, sudah memiliki akun, nanti silahkan teman-teman login. Oke, kita login. Nah, inilah ya teman-teman tampilan dari dashboard aplikasi Sigbumdes Go. Di sini banyak banget tampilan. Kita besarkan dulu. Ada logo Bumdes teman-teman nanti di sini. Lalu ada nama Bumdes ya. Nanti lalu di sini ada ringkasan kartu-kartu, total kas dan bank, total piutang, total utang, nilai persediaan. Dan juga di sini ada grafik ya. Grafik kinerja ya. Nanti teman-teman bisa melihat grafiknya di sini atau teman-teman ingin filter, ingin melihat biaya dan laba saja bisa atau teman-teman bisa melihat laba saja ya. Nah, ini grafiknya. Oke, kalau teman-teman melihat semua silahkan dibuka semua. Nah, ini ada struktur kepengurusan. Di sini adalah gambar foto ya, foto yang nantinya akan bergerak secara otomatis seperti slideshow. Namun ini kita belum menginputkan data pengurus satupun, jadi tampilannya kosong seperti ini. Nah, lalu di bawahnya ini ada tugas dan pengingat. Nah, tugas dan pengingat ini nantinya akan terkait dengan stok barang, lalu ada pinjaman yang siap untuk dibayar atau jatuh tempo, nanti ada di sini ringkasannya jika teman-teman sudah menginputkan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari menu-menunya ya. Yang pertama ini adalah dashboard, ini halaman awal ya. Setelah itu ada kasir pos ya. Kasir pos ini nanti teman-teman bisa melakukan transaksi secara instan ya, cukup klik ya. Lalu klik bayar. Setelah itu, setelah bayar, konfirmasi pembayaran, ini secara otomatis membuat jurnal ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk menginput jurnal satu persatu. Dengan cara seperti ini sudah otomatis membuat 4 jurnal sekaligus. Sekarang kita coba lihat di input data, lalu kita cek di jurnal umum ya. Ini ya, penjualan tunai ya, nota. Dia membuat akun kas, pendapatan perdagangan, pendapatan HPP ya, lalu ada persediaan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di menu input data ya. Di input data ini ada pembelian barang. Pembelian barang ini nantinya akan masuk ya dalam stok barang. Pertama kita inputkan stok barang, lalu kita masuk ke pembelian barang. Nah, di pembelian barang ini teman-teman untuk mencatat fakturnya ya. Jadi kita pertama kali menginput stok barang di sini ya, tuliskan nama barangnya, pilih unitnya, lalu harga beli, harga jual, kode barang boleh tambah, setelah tambah nantinya akan kosong seperti ini ya. Kalau belum dimasuk ke menu pembelian barang. Nah, kegunaan pembelian barang ini adalah untuk kita mencatat jurnalnya secara otomatis. Misalkan nomor fakturnya ini ya, lalu kita pilih produknya, setelah itu kuantitasnya berapa jumlahnya, misalkan 20 ya, harga beli tadi berapa ya di stok barang. Kita lihat di stok barang harga jual 22.000. Coba kita edit, harga belinya 18.000. Oke, kita masuk ke pembelian ya, pilih tadi minyak goreng, ini 20, harganya tadi 18.000 rupiah. Lalu kita klik tambah.
ya, sudah masuk dan menjumlahkan subtotalnya Rp360.000. Lalu kita klik simpan faktur pembelian. Nah, di sini ya ada notifikasi dan berhasil dijurnalkan. Di sini juga ada riwayat faktur pembelian. Oke, sekarang kita lihat jurnal umum ya, apakah dia sudah membuat jurnalnya ya. Ternyata di sini sudah ya, akan otomatis membuat jurnal persediaan perdagangan ya. Ini kreditnya dari kas. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penginputan jurnal otomatisnya. Di sini juga ada inventaris yang akan menjurnal otomatis ya. Di sini bisa teman-teman lihat fotonya, ada nama aset, tanggal perolehan, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, umur ekonomis ya, statusnya aktif atau tidak nanti. Di sini ada tombol edit, ada tombol jual atau hapus ya. Ini untuk maksudnya ini tombol jual atau hapus aset ya, bukan menghapus data ini. Untuk menghapus data ini, teman-teman bisa klik tombol hapus data awal. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin nambah, bisa klik tambah ya. Nanti teman-teman bisa pilih filenya, nama asetnya, tanggal beli, harga satuan, umur ekonomis ya. Di sini ada nilai residu ya atau sisa. Sisa ini adalah perkiraan dari harga setelah umur ekonomisnya, maksudnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Jika umpamanya teman-teman tidak bisa mengirakan, bisa dikosongkan saja. Nah, ini sebenarnya penting banget ya teman-teman untuk menginputkan nilai residu ini agar nantinya untuk akumulasi penyusutannya berhenti di nilai residu ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada kategori aset ya, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan atau aset tidak berwujud. Lalu di sini ada dibeli dari akun kas atau bank. Nah, seperti itu ya. Ini riwayatnya. Lalu di sini ada saldo awal. Nanti teman-teman bisa inputkan saldo awal. Pastikan debit dan kreditnya seimbang ya, biar bisa nanti tombol-tombol simpan saldo awal ini akan aktif. Nah, seperti itu. Oke, untuk saldo awal, lalu di sini simpan pinjam. Nah, di simpan pinjam ini juga akan secara otomatis membuatkan jurnalnya di jurnal umum akan otomatis. Pertama-tama teman-teman nanti masuk ke anggota ya, inputkan nama anggotanya ya, inputkan nama anggotanya, lalu nanti bisa teman-teman masukkan simpanannya, input setorannya. Misalkan anggotanya di unit usaha apa, nanti unit usaha simpan pinjam misalkan nama anggotanya pilih, nanti akan tersedia di sini di drop down kalau teman-teman sudah mengisi anggota, lalu jenis simpanan ya, simpanan wajib atau pokok atau sukarela. Lalu jumlah setorannya berapa, tanggalnya, lalu klik simpan. Oke, di simpanan ini juga teman-teman nanti bisa tarik ya, tarik simpanan. Oke, pilih anggotanya nanti beserta jumlah dananya ada yang di sini ya. Setelah itu di sini ada menu lagi pinjaman ya. Nanti bisa teman-teman cairkan pinjaman ya. Pilih unit usahanya karena di sini belum ada unit usaha simpan pinjam. Jadi kita peragakan saja lalu pilih anggota. Belum ada anggota karena kita tidak menginput ke anggota. Lalu jumlah tanggal pencairannya bisa teman-teman sesuaikan. Lalu di sini ada jumlah suku bunga atau bunganya, misal berapa persen ya, 5, klik saja 5, ketik saja 5. Lalu jangka waktunya bisa teman-teman ketikkan angka misalnya untuk 12 ini untuk setahun ya. Misalkan di sini 500.000 ya. 500.000, anggotanya belum ada jadi bunganya 5%. Nah, jadi akan otomatis ya estimasi angsuran per bulannya sudah ada di sini. Kalau kita ubah misalkan 3 bulan akan otomatis ya membuat lalu klik simpan dan cairkan pinjaman. Nah, setelah itu nanti di dalamnya juga ada cetak cetak apa namanya anggotanya lalu banyak sekali ya cetak untuk bayar angsuran secara otomatis membuat jurnalnya. Nah, itu dia untuk menu simpan pinjam. Lalu di sini ada utang piutang ya. Utang dan piutang ini ditujukan untuk ya BUMDes berhutang kepada pemasok ya atau dari pelanggan ya berhutang ke BUMDes. Nah, seperti itu. Di sini ada juga ada
pengingat untuk jatuh tempo ya, 7 hari sebelum jatuh tempo sudah ada pengingat di sini. Lalu di sini daftar piutang ya, buat piutang baru, atau di sini daftar utang, catat utang baru, lalu di sini ada master pelanggan, nanti teman-teman bisa inputkan, lalu ada master pemasok, nanti juga teman-teman bisa inputkan. Oke, lalu di sini laporan. Ini adalah menu yang teman-teman paling tunggu-tunggu ya. Di sini total ada 15 laporan ya. Ada anggaran versus realisasi, laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, neraca saldo, buku besar, buku kas harian, neraca lajur, rasio keuangan, laba rugi konsolidasi per unit, kinerja ketahanan pangan, catatan atas laporan keuangan, CALK ya, atau nanti ada generator ya, LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, ini ada yang baru, rekonsiliasi bank. Ya, ini untuk mencocokkan antara rekening koran dan catatan yang ada di aplikasi teman-teman semua. Oke, sekarang coba, kita coba untuk membuka buku kas harian misal. Ya, di sini ada buku kas harian. Teman-teman bisa filter juga tanggalnya. Lalu bisa teman-teman cetak. Ya, nah ini hasilnya. Nah, di sini ada QR code ya. QR code ini untuk teman-teman scan ya, bisa teman-teman scan untuk menandakan keaslian dari laporan ini. Nanti akan tampil bahwa laporan ini asli ya, tanggal, dicetak dan segala macamnya ada dalam view di scan QR code ini nanti. Teman-teman bisa scan melalui handphone ya, di Chrome, di Google ya, bisa juga. Oke, lalu di sini ada juga proses periodik. Nah, ini dia proses periodik. Jadi tadi kita menginputkan inventaris ya. Nah, setiap bulannya diharapkan kita untuk memprosesnya, memproses periodik ini ya. Dan dia akan membuat jurnal otomatis juga. Ya. Oke, selanjutnya ada manajemen anggaran. Di sini buat teman-teman menginputkan anggaran ya, pilih tahunnya. Setelah itu anggaran yang ingin diinput ya. Di sini nominalnya berapa di sini ada. Nanti dia akan mempengaruhi di laporan anggaran versus realisasi. Jadi anggaran kita dengan realisasi kita per tahun itu sampai di mana ya gitu. Ataukah 100% terrealisasi atau hanya beberapa persen saja. Oke, lalu di sini ada perhitungan SHU ya. Ini langsung otomatis menangkap laba bersih ya. Nanti teman-teman bisa inputkan ya di sini misalkan PADES, dana sosial dan lain-lain ya. Bisa teman-teman tambahkan persentasenya di sini ya, lalu klik tambah, pastikan total semuanya ini menjadi 100%. Oke, lalu kita di sini ada lumbung pangan. Ini menu kedepannya akan kita kembangkan lagi. Saat saat ini hanya untuk mencatat komoditas baru saja, komoditas pangan di desa teman-teman ya. Nanti insya Allah kedepannya kita kembangkan lagi mencari halaman ini yang terbaiknya bagaimana. Kalau teman-teman ada ide atau ada saran boleh di kolom komentar ya. Nanti kita coba aplikasikan di menu lumbung pangan ini. Selanjutnya ada di administrasi. Nah, di menu administrasi ini teman-teman bisa cetak kwitansi secara manual ya. Ini bisa membuat membuat kwitansi ya. Di sini potongan atau pungutan pajak belum tersedia karena seharusnya kita nanti ada di pengaturan untuk menginputkan pajaknya. Jadi karena di pengaturannya belum kita setting pajak-pajaknya, jadi dia masih kosong. Oke, lalu berita acara aset. Nanti teman-teman bisa inputkan akan otomatis membuat berita acara aset ya. Lalu ada berita acara penyertaan modal. Di sini juga akan otomatis membuat teman-teman cukup
menginputkan ya pihak pertama dan pihak kedua, lalu jumlah penyertanya berapa. Nanti akan otomatis membuat berita acara penyertaan modal. Lalu sini ada perhitungan gaji ya, bulan bisa teman-teman pilih ya, tahunnya nanti akan otomatis. Oh ya, ini kebetulan kita lagi menggunakan dark mode ya, dark mode. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan yang versi terang ya, bisa juga kalau teman-teman lebih suka menggunakan mode gelap seperti ini, ya ini seperti ini tampilannya. Nanti boleh teman-teman pengaturan ya di setting, mana setting, setting, lalu nanti di sini tampilan ya. Nah, nanti di sini ada pilihan terang gelap. Nah, oke. Nah, di sini ada penawaran dan kontrak. Nah, kalau teman-teman sudah bergabung, sudah mendaftar, nanti di sini lihat kontrak layanan ada, cetak surat penawaran juga ada. Ini untuk kelengkapan dokumen teman-teman membuat laporan ya, membuat pertanggungjawaban dari kepemilikan aplikasi ini. Oke. Setelah itu di sini ada pengaturan ya. Di sini ada pengaturan, ada profil BUMDes. Nanti teman-teman silahkan inputkan secara lengkap ya profilnya. Nanti bisa pilih ganti foto atau logonya. Nanti ini dilengkapkan. Oke, selanjutnya daftar akun COA. Ya. Nah, di daftar akun COA ini teman-teman bisa menambah, tapi dengan catatan teman-teman harus memahami ya tipe-tipe yang ada di akun-akun ini. Ada aset lancar, ada debit kredit dan saldo normal ya ada. Di sini ada tipenya. Teman-teman kalau sudah memahami boleh menambahkan. Tapi insya Allah ini semua akun-akun ini sudah saya lengkapi ya sesuai PDDT 136 ya tahun 2022. Nah, jika teman-teman nanti kemudian hari ada update atau ada ini ya, ada pembaruan tentang COA ini, teman-teman bila boleh ya sinkronkan template COA. Ini tidak akan merusak ya atau menghapus COA yang telah ada. Dia hanya mengambil, menambah ya, menambah jika COA teman-teman tidak lengkap. Nah, seperti itu. Silahkan klik sinkron ya. Lalu di sini ada tarif pajak. Nah, di tarif pajak ini teman-teman boleh inputkan ya beberapa tarif pajak. Misalkan di sini ada PPN, persentasenya berapa, pilih akun terkaitnya ya. Boleh teman-teman pilih. Nah, setelah ini semua diisi, PPN, PPh 21, 22, 23 nanti akan tampil di laporan di jurnal umum ya. Nanti akan tampil di jurnal umum dan di pembuatan kwitansi tadi. Lalu selanjutnya ada manajemen pengguna. Nah, ini dia buat teman-teman ingin menambahkan pengguna baru ya di BUMDes teman-teman biar bisa mengerjakan aplikasi ini secara bersama ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan ya username, lalu nama, email, password ya, lalu perannya. Selanjutnya unit usaha. Nah, ini ya paling penting buat teman-teman kalau baru mendaftar diharapkan langsung membuat setelah melengkapi setelah melengkapi identitas BUMDes ya, langsung membuat unit usaha. Nah, di sini ada tombol checklist ya. Ini kalau teman-teman unit usahanya bergerak di ketahanan pangan, boleh teman-teman checklist. Kalau tidak, dilepas saja, di-uncheck ya. Di sini nanti akan mempengaruhi di laporan yang khusus ketahanan pangan, kinerja ketahanan pangan. Ini adalah laporan laba ruginya. Selanjutnya di pengaturan ada periode akuntansi ya. Ini masih terbuka semua ya. Periode ini dibuat per bulan. Jadi kalau teman-teman sudah pastikan ya ingin tutup buku ya, tutup periode di bulan apa, pastikan semuanya sudah clear ya, karena pastinya tidak akan bisa terbuka lagi kalau udah teman-teman tutup ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada struktur kepengurusan. Nah, disinilah untuk teman-teman nanti menginputkan ya, foto profilnya, nama lengkap, NIP, ya, nomor nomor induk lah ya, jabatan, alamat, ya, nomor handphone. Nah, di sini ya, di sini ada pelaksana operasional atau penasehat, pengawas,
kategori jabatannya. Lalu ada ketua unit, ada pendamping. Nanti tinggal teman-teman lengkapi, pilih ya. Selanjutnya ada backup dan restore. Nah, di sini ada backup dan restore. Jadi teman-teman diwajibkan ya sebulan atau 2 bulan sekali untuk membackup data ya, untuk aset teman-teman ya, untuk arsip ya, backup. Oke, yang terakhir nih di sini ada bantuan. Nah, di bantuan ini banyak sekali ya menu-menu, ada tentang aplikasi, tentang pengembang, pedoman akun, COA, lalu input jurnal umum, pos kasir ya, pembelian dan stok, lalu ada anggota dan simpan pinjam, manajemen lumbung pangan, studi kasus, alur kerja lengkap. Di sini ada, nanti teman-teman bisa klik saja. Di sini ada utang piutang ya. Di sini sudah ada contoh-contohnya ya. Sudah ada contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa mengikuti ini. Jadi teman-teman bisa menginputkan dari manajemen utang piutang. Seperti itu untuk dari menu bantuan ya. Bisa teman-teman pelajari atau nanti teman-teman bisa tanyakan langsung kepada kami ya, langsung chat. Oke, ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel dari desa ini, di like, di komen, and share juga. Ya, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman semua yang ada bergerak di bidang BUMDes ya. Semoga aplikasi ini juga bermanfaat. Langsung buat akses aplikasinya ada di link deskripsi. Nanti teman-teman langsung daftarkan saja ya secara gratis bisa ya. Jika teman-teman sudah merasa membutuhkan, silahkan nanti ada menu untuk aktivasinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk kesempatan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.